kali 24 jam pasca diguncang kecelakaan yang nyaris menyerempet maut, kini kondisi Sheila Marcia menguntai kejutan. Pasalnya, meski belum resmi diizinkan keluar dari rumah sakit tempat dia dirawat, tapi hari Kamis kemarin, Sheila memaksakan diri untuk keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul. Wajah Sheila Marcia dipenuhi lebam dan luka memar, bahkan sepasang mata yang masih merah mengguratkan jejak-jejak betapa miris kecelakaan yang dialami Sheila bersama temannya Vanessa pada tanggal 6 Mei dini hari lalu. Bahkan meski nyaris 1 minggu berlalu, Sheila masih merasakan dampak miris kecelakaan yang membuat Sheila kini tak lagi bisa bergerak secara normal. Di sini nih kalau dipegang sini sekarang saya nggak bisa rasa apa-apa, mati rasa. Terus di hidung sini ini masih ini kan kemarin dibilang robek, tapi saya coba untuk nggak jahit, kayaknya nggak ada masalah deh. Udah diemin aja. Kalau untuk dalamnya saya kurang ngerti, makanya saya mau cari second opinion. Kalau tulang punggung saya memang bengkok. Waktu awal itu saya keluar darah dari sini, dari mata, dari hidung, sama dari mulut. Tapi untuk penglihatan puji Tuhan baik-baik aja. Cuma paling cepet capek sama cepet perih, Mas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nangis pun kena air mata itu perih. Uniknya, dengan kembalinya Sheila ke rumah, Leticia sang putri sulung yang nyaris 1 minggu hidup terpisah dan sempat diasuh oleh Anji sang ayah selama Sheila masih di rumah sakit terlihat begitu lengket, tak ingin berpisah dari Sheila sang ibu. Bahkan ketika Sheila harus selalu terbaring di atas tempat tidur karena belum 100% sembuh dari sakit, Leticia selalu setia mengikuti Sheila agar terus bisa berdekatan dan memeluk sang ibunda tanpa sama sekali menyadari bahwa diam-diam Leticia memendam syok dalam hati pasca diguncang kecelakaan hebat. Tapi seenggaknya saya secara badan saya ada di sini, mereka tahu saya baik-baik aja juga gitu, dan ya mereka di rumah nggak sendiri gitu, ada saya. Tapi saya kan ingetnya cuma sekali jeduk ya Mas, cuma jeduk gitu, saya kejeduk, saya kebentur itu dashboard, udah saya cuma ingetnya itu. Ketika hari keempat setelah saya ketemu Vanessa, saya tanya sama mama saya kan, saya mau lihat mobilnya. Terus saya lihat liputan teman-teman semua kan ada di situ, saya lihat, shock saya. Ternyata parah juga mobilnya gitu loh. Dan rupanya bukan hanya Leticia sang putri saja yang menaruh perhatian kepada Sheila Marcia. Begitu mendengar bahwa Sheila pulang dari rumah sakit, bukan hanya warga sekitar rumah Sheila di kawasan Cibubur yang berbondong-bondong datang mengungkapkan keprihatinan, tapi juga tim pengacara Sheila Marcia. Kedatangan sang pengacara pun seolah menambah semangat Sheila untuk segera sembuh, karena konon sang pengacara datang sambil menyerahkan surat resmi perceraiannya dengan Kiki Mirano dari Pengadilan Negeri Tangerang. Tak ayal meski masih menahan sakit pasca kecelakaan, tapi Sheila menyambut tamu-tamunya yang datang berkunjung ke rumah dengan wajah ramah dan sumringah seperti berikut ini. Kita dari komplek Lake at the Dance di Terakhir. Oh, makanya mau besok ya. Mau nengokin sama Mbak Sena. Oke. Yaudah boleh Mas. Apalagi dia sekarang kan sudah resmi bercerai. Sudah resmi bercerai artinya dia single parent ya. Dia harus betul-betul berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Nah itu harapan saya. Sekarang juga putusannya kan sudah jelas, sudah ada dan sudah kami terima juga. Semoga Sheila dengan anak-anaknya mendapatkan satu perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan memang
ya supaya karirnya juga lebih bagus ke depannya. Kemarin masih bengkak banget sampai nggak bisa melek, sekarang udah bisa melek, terus Maaf dong. mukanya juga udah kering. Jadi udah. Iya. Itu kelihatannya Kelihatannya baik-baik aja. tapi hidungnya nggak jadi. Ada ternyata tulang rawannya. Aku kan takut operasi, jadi aku mau tanya dokter dulu. Kami doakan semoga Mbak Sena Marsia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Saya takut soalnya dioperasi beneran. Fisioterapi buat punggung saya, mau ngobrol dulu. Terus ada juga referensi tentang dokter juga buat second opinion untuk patahnya hidung, tulang rawan hidung saya sama kepala saya. Tapi untuk sekarang kalau dibilang sakit apa enggak, masih sakit, cuma terbantu painkiller ya, pereda nyeri, terbantu sama ya semangat juga sih, harus semangat. Namun di balik rasa sakit dan ketakutan yang menghadapi meja operasi pasca kecelakaan, yang paling membuat Sheila sedih adalah kondisi Vanessa sang sahabat yang turut menjadi korban kecelakaan tunggal yang dialami Sheila pada tanggal 6 Mei lalu. Pasalnya hingga kini Vanessa masih dalam keadaan belum sadar. Melihat kondisi Vanessa, Sheila bahkan berjanji untuk selalu mengunjungi Vanessa setiap pagi di rumah sakit sampai sahabat yang mengemudikan mobil naas di hari kecelakaan tersebut terbangun dan sadar. Sebenarnya itu yang buat aku khawatir sih, karena kan pertama aku dengarnya 3 hari, terus habis 3 hari, 3 sampai 5 hari, sekarang udah 5 hari, kok masih belum sadar gitu kan. Tapi memang kondisinya memang membaik sih gitu. Karena memang dalam ya setahunan inilah ya, maksudnya kan kita banyak melalui hal sama-sama gitu. Jadi aku pengen kasih support buat dia kalau bisa. Setiap hari kalau memang aku mampu dengan kondisi aku, setiap pagi aku bisa ke sana dan kasih support dia aja bahwa ya aku tahu tanpa aku juga dia nggak sendiri ya, banyak yang sayang sama dia, tapi nggak tahu, aku emang tergerak aja, emang pengen selalu kasih tahu dia kalau ya aku udah ada perkembangan baik-baik aja dan dia juga harus baik-baik aja. Pemirsa, saya mohon doanya supaya Vanessa terutama bisa cepat sadar, sembuh. Bahagia melahirkan anak ketiga, Nia Rahmadani senang karena dikelilingi teman-teman yang tidak hanya setia tapi juga kompak. Buktinya Nia dan bayinya dikunjungi oleh teman-temannya seperti Jessica Iskandar dan mereka menciptakan kebersamaan yang seru. Dan yang tak kalah bahagia adalah komedian Doyok yang kemarin menggelar pengajian dan potong rambut putranya Salman Dramun Ibrahim. Seperti apakah kebahagiaan Doyok ketika menggelar pengajian dan potong rambut putranya? Kembali dikaruniai anak di usianya yang sudah 62 tahun. Benarkah Doyok sudah lupa cara menggendong bayi? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.